Halo guys on the internet masyarakat YouTube Indonesia. Terima kasih kalian sudah mau berkunjung ke channel yang tidak seberapa oke ini. Dalam video kali ini saya akan menceritakan kepada kalian sosok Tuhan menurut orang Dayak Benua. Meskipun videonya tadi agak gagal karena sangat kaku, setidaknya saya menemukan pemandangan ini. Mobil perusahaan yang memperkosa bumi Kalimantan. Halo guys on the internet masyarakat YouTube Indonesia. Dalam video kali ini saya akan menceritakan kepada kalian sosok Tuhan menurut orang Dayak. Orang Dayak itu tidak spesial, sama seperti manusia biasa pada umumnya, yang juga percaya dengan keberadaan Tuhan yang Maha Kuasa. Dahulu kala, masyarakat Dayak Benua itu percaya, atau leluhur kami masyarakat Dayak Benua itu percaya bahwa di dunia ini ada roh yang maha agung. Tapi sayang, generasi zaman sekarang mungkin tidak tahu dengan sebutan apa roh yang maha agung itu dipanggil. Tapi pada kebiasaannya orang Dayak itu selalu memberi gelar pada suatu tempat sesuai dengan kriteria pada tempat itu. Begitu juga dengan roh yang maha agung ini, dengan sifat keagungannya orang Dayak memberikan dia gelar. Nah, gelar pertama adalah Pertikak Banting Tuha. Kenapa dia disebut Pertikak Banting Tuha? Ya karena dia roh yang maha agung, dialah pencipta bumi ini, otomatis dialah orang paling pertama menempati bumi ini. Jadi karena dia orang paling pertama, maka dia disebut Pertikak Banting Tuha, yang jika dikonotasikan ke dalam bahasa Indonesia berarti yang paling awal atau yang paling tua. Kemudian Pertikak Banting Tuha ini sebagai awal penciptaan dia menciptakan cikal bakal bumi ini, cikal bakal dunia ini, yaitu bengkolok langit dan beluket tanah. Nah, kita percaya bahwa segala sesuatu yang eksis di dunia ini itu berasal dari bengkolong langit dan beluket tanah. Contoh misalnya Pertikak Banting Tuha ini ingin membuat pohon. Dia mengambil sebagian dari bengkolong langit, materi penciptaannya, dan sebagian dari belukan tanah, dijadikannya satu dan boom, jadilah pohon. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu di dalam dunia ini, maka dia diberi gelar lagi menjadi Perjadi Banting Langit, yang jika dikonotasikan ke dalam bahasa Indonesia bisa berarti Sang Pencipta. Pertikak Banting Tuha Perjadi Banting Langit ini tadi diberi lagi gelar oleh masyarakat Dayak pada zaman itu menjadi Seniang Pengitah. Kenapa dia diberi lagi gelar dengan sebutan Seniang Pengitah? Ceritanya sebenarnya agak panjang, tapi saya coba singkatkan saja ceritanya bagaimana. Nah, dahulu kala ini Perjadi Banting Langit ini kan meneruskan karya penciptaannya. Selain dia menciptakan belukan tanah, bengkolok langit, dia juga menciptakan segala isinya untuk menempati dunia yang ia ciptakan. Bumi pada masa itu diciptakan hanya terdiri dari 5 petak tanah yang terpisah-pisah. Setiap 5 petak tanah itu memiliki namanya masing-masing, tapi kebetulan saya lupa namanya sekarang. Tapi nanti bisa saya tulis di video namanya apa-apa saja. Tapi yang pasti dunia pada saat itu terdiri dari 5 petak tanah yang terpisah-pisah. Nah, setiap petak tanah itu memiliki penghuninya masing-masing. Namun berjalannya waktu, ternyata setiap penghuni petak tanah itu merasa kesepian karena mereka tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Sehingga pada saat itu perantara daripada Perjadi Banting Langit ini mengusulkan kepada Perjadi Banting Langit supaya 5 petak tanah itu dijadikan satu, sehingga setiap orang yang berada di atas tanah itu
bisa berkumpul satu dengan yang lain. Tapi celakanya setelah mereka bisa bertemu satu dengan yang lain dari kelima petak tanah tadi, terjadi pergaulan bebas yang menyebabkan angka kelahiran pada saat itu meningkat. Tapi seiring dengan angka kelahiran yang meningkat, angka kematian juga meningkat. Kematian yang disebabkan hal-hal yang tidak wajar. Bahkan di cerita itu diceritakan ada seorang laki-laki yang menikah sampai 7 kali, tapi 7 istrinya mati semua. Begitu juga ada seorang perempuan yang menikah sampai 7 kali dengan laki-laki, kemudian semua laki-laki itu meninggal secara tidak wajar. Nah, hal ini lagi menjadi perhatian para perantara Perjadi Banting Langit yang ada di dunia, sehingga mereka memohon lagi kepada Perjadi Banting Langit untuk mencarikan solusi agar tidak terjadi hal seperti ini. Nah, setelah itu Perjadi Banting Langit ini menurunkan wahyu kepada masyarakat yang tinggal di dunia pada masa itu untuk meresmikan setiap pernikahan mereka dengan upacara peluluk. Nah, setelah mereka meresmikan pernikahan mereka, tidak dalam tanda kutip mungkin kumpul kebo, akhirnya mereka terhindar dari segala mara bahaya yang bisa menimpa mereka dan tidak terjadi lagi kematian yang tidak wajar. Seiring dengan turunnya perintah agar setiap manusia di dunia meresmikan pernikahan mereka melalui upacara peluluk, Perjadi Banting Langit juga memerintahkan kepada seluruh manusia di dunia ini untuk melakukan upacara beliat jika mereka sakit. Berarti beliat itu untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian upacara wara atau sentagi untuk menyelamatkan roh orang yang sudah meninggal agar mereka bisa menemukan jalan ke surga. Dan besara besagi untuk menyelesaikan perselisihan. Kemudian sehingga kehidupan masyarakat di dunia ini dengan wahyu yang diturunkan roh yang maha agung tadi, Pertika Banting Tuha atau Perjadi Banting Langit, membuat kehidupan masyarakat pada masa itu menjadi tentram dan terkendali. Oleh karena rahmatnya ini tadi kepada masyarakat yang ada di dunia pada masa itu, yang menyebabkan mereka terhindar dari malapetaka, mara bahaya yang dapat mengancam jiwa mereka, maka Perjadi Banting Langit ini diberi lagi gelar menjadi Seniang Pengitah atau yang memberi berkat, atau bisa disebut sang pemberi rahmat. So, terima kasih kalian sudah nonton video ini teman-teman. Saya harap kalian bisa mendapatkan sesuatu dari video ini meskipun tidak banyak, tapi setidaknya kalian sudah tahu apa itu sosok Tuhan menurut mitologi orang Dayak Benua. Jadi saya harap kalian suka video ini dan klik like, comment, dan subscribe. See you next time. Video berikutnya kita akan bercerita tentang Adam dan Hawa versi orang Dayak.
Dadah.